Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa dari Institut Ilmu Keislaman An-Nuqayyah Gulu. Video ini dibuat untuk menyelesaikan tugas UAS materi Ilmu Pendidikan Islam dengan dosen pengampu Bapak Ahmad Zaki Abdul Razak MPDI. So, langsung saja inilah video presentasi dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, la haula wala quwata illa billah, amma ba'du. Di video kali ini saya akan bahas tentang sistem pendidikan Islam, bagaimana sejarahnya dan bagaimana pula sistem pendidikan Islam di Indonesia. Tapi sebelum bahas lebih jauh tentang sistem pendidikan Islam, perlu kita ketahui pengertian dari sistem pendidikan Islam itu sendiri. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, sistem mempunyai arti sebagai perangkat unsur yang secara teratur saling berkaitan sehingga membentuk suatu totalitas. Sistem juga diartikan sebagai susunan yang teratur dari pandangan, teori, asas, dan sebagainya. Kemudian, pendidikan Islam. Banyak tokoh atau pakar pendidikan yang mendefinisikan pendidikan Islam itu. Misalnya Imam Al-Ghazali, beliau berpendapat bahwa pendidikan Islam adalah pendidikan yang berupaya dalam pembentukan insan paripurna, baik di dunia maupun di akhirat. Dari kedua definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa sistem pendidikan Islam adalah keseluruhan dari bagian-bagian yang saling bekerja sama atau unsur-unsur yang disusun secara teratur dan saling berkaitan dalam rangka membentuk manusia yang berkepribadian muslim berdasarkan nilai-nilai ajaran Islam yang terkandung dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Lalu apa saja unsur-unsur sistem pendidikan Islam? Setidaknya ada 6 unsur dalam sistem pendidikan Islam. Yang pertama adalah tujuan. Tujuan pendidikan Islam itu identik dengan tujuan Islam itu sendiri, yaitu membentuk manusia yang berpribadi muslim berdasarkan ajaran Islam. Kemudian unsur yang kedua adalah peserta didik. Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha untuk mengembangkan dirinya melalui proses pendidikan pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu. Unsur yang ketiga yaitu pendidik. Terdapat beberapa jenis pendidik dalam konsep pendidikan sebagai gejala kebudayaan yang tidak terbatas pada pendidikan sekolah saja. Guru misalnya sebagai pendidik dalam lembaga sekolah, orang tua sebagai pendidik dalam lingkungan keluarga, ataupun kiai sebagai pendidik dalam lingkungan masyarakat. Kemudian yang selanjutnya adalah materi. Materi yaitu bahan-bahan atau pengalaman belajar ilmu agama Islam yang disusun sedemikian rupa untuk disampaikan kepada peserta didik. Yang kelima adalah alat atau media dalam pendidikan. Alat atau media merupakan sarana untuk mempermudah pemberian pemahaman kepada peserta didik. Kemudian unsur yang terakhir yaitu lingkungan pendidikan. Lingkungan ialah sesuatu yang berada di luar diri anak dan mempengaruhi perkembangannya. Lingkungan sendiri dibagi menjadi 3 macam, yang keseluruhannya mendukung terhadap proses implementasi pendidikan Islam. Misalnya masyarakat, sekolah, dan keluarga. Kemudian di sini saya juga akan sedikit membahas tentang sejarah sistem pendidikan Islam. Misalnya pada masa Rasulullah. Rasulullah adalah guru, pelopor pendidikan Islam. Dari sanalah titik awal perkembangan pendidikan Islam dimulai. Pendidikan Islam pada masa Rasulullah menekankan pemahaman dan penghafalan Al-Quran. Keilmuan berkembang belum meluas seperti pada masa setelahnya. Cara pengajarannya pun masih sangat sederhana, yaitu dengan berhadap-hadapan langsung antara pendidik dan peserta didik, sehingga pelajarannya lebih cepat dipahami atau dimengerti. Kemudian pada masa Abu Bakar As-Siddiq, sistem pendidikan Islam pada masa ini sama dengan pendidikan Islam yang dilaksanakan pada masa Nabi, baik materi maupun lembaga pendidikannya. Karena Abu Bakar termasuk seorang sahabat
terdekat yang hidup sezaman dengan Nabi. Masa pemerintahan Abu Bakar tidak lama, tapi beliau telah berhasil memberikan dasar-dasar kekuatan bagi perjuangan perluasan dakwah dan pendidikan Islam. Sejarah mencatat bahwa beberapa materi yang ada pada masa Abu Bakar antara lain pendidikan tauhid atau keimanan, akhlak, ibadah, dan kesehatan. Kemudian pada masa Umar bin Khattab, berkaitan dengan masalah pendidikan, Umar bin Khattab merupakan seorang pendidik yang melakukan penyuluhan pendidikan di kota Madinah. Beliau juga menerapkan pendidikan di masjid-masjid, pasar, serta mengangkat guru-guru untuk tiap-tiap daerah yang ditaklukkan. Mereka bertugas mengajarkan Al-Quran, fikih, dan ajaran Islam lainnya. Kemudian pada masa Utsman bin Affan, pada masa ini umat Islam sudah tersebar luas. Mereka memerlukan pemahaman Al-Quran yang mudah dimengerti dan mudah dijangkau oleh alam pikirannya. Peranan hadis atau sunnah Rasul sangat penting untuk membantu dan menjelaskan Al-Quran. Lambat laun timbullah bermacam-macam cabang ilmu. Tempat belajar masih di kutab, di masjid atau rumah-rumah. Pada masa ini tidak hanya Al-Quran yang dipelajari, tetapi ilmu hadis dipelajari langsung dari para sahabat Rasulullah. Kemudian pada masa Ali bin Abi Thalib, Ahmad Syalabi mengatakan sebetulnya tidak sehari pun keadaan stabil pada pemerintahan Ali. Tak ubahnya beliau sebagai seorang menambal kain usang, jangankan menjadi baik malah bertambah sobek. Dapat diduga bahwa kegiatan pendidikan pada masa itu mengalami kehambatan dengan adanya perang saudara. Ali sendiri saat itu tidak sempat menggigirkan masalah pendidikan karena ada yang lebih penting dan mendesak, yaitu mempersatukan kembali umat Islam. Kemudian pada masa dinasti Umayyah, sistem pendidikan Islam pada masa dinasti Umayyah telah berkembang dibandingkan pada masa Khalifah Rasyidin, yang ditandai dengan semaraknya kegiatan ilmiah di masjid-masjid dan berkembangnya kutab serta majelis sastra. Di samping itu, pada periode dinasti Umayyah juga telah melaksanakan pendidikan dengan sistem tingkat, yaitu tingkat pertama, menengah, dan tingkat atas. Kemudian pada masa dinasti Abbasiyah, pendidikan pada masa dinasti ini cukup maju dibandingkan dengan sebelumnya. Hal ini ditandai dengan berdirinya perpustakaan Islam pertama di Baghdad, yaitu Baitul Hikmah. Baitul Hikmah adalah perpustakaan dan pusat penerjemahan pada masa dinasti Abbasiyah. Inilah bukti mencolok tentang perkembangan pendidikan Islam pada masa dinasti Abbasiyah. Mungkin hanya itu sekilas tentang sistem pendidikan Islam di masa lampau atau terdahulu. Lalu pembahasan selanjutnya yaitu sistem pendidikan Islam di Indonesia. Secara garis besar, sistem pendidikan Islam di Indonesia dibagi menjadi dua, formal dan non-formal. Yang formal dibagi menjadi dua lagi, yaitu sekolah dan madrasah. Dalam KBBI, sekolah adalah bangunan atau lembaga untuk belajar dan mengajar serta tempat menerima dan memberi pelajaran. Sedangkan madrasah adalah suatu lembaga yang mengajarkan ilmu-ilmu keislaman. Madrasah pada prinsipnya adalah kelanjutan dari sistem pesantren. Dan jika ditinjau dari segi tingkatannya, madrasah dibagi menjadi tiga, yaitu ibtidaiyah, tsanawiyah, dan aliyah. Lalu di mana letak perbedaan antara sekolah dan madrasah? Perbedaan antara keduanya terletak pada kurikulumnya. Kurikulum pelajaran agama di madrasah lebih banyak dan terperinci daripada di sekolah. Mungkin itu salah satu perbedaannya. Kemudian yang non-formal dibagi menjadi dua juga, yaitu pondok pesantren dan majelis taklim. Pondok pesantren adalah suatu lembaga pendidikan Islam yang di dalamnya terdapat seorang kiai, ustadz, pengurus dan lainnya sebagai pendidik yang mengajarkan para santri dengan sarana masjid atau lainnya yang digunakan untuk menyelenggarakan pendidikan tersebut, serta adanya pemondokan atau asrama sebagai tempat tinggal para santri. Ciri-ciri khusus dalam pondok pesantren adalah isi kurikulum yang dibuat terfokus pada ilmu-ilmu agama,
misalnya ilmu sintaksis Arab, morfologi Arab, hukum Islam, dan ilmu-ilmu lainnya. Kemudian majelis taklim. Majelis taklim berasal dari bahasa Arab, yaitu kata majelis yang artinya tempat duduk atau taklim yang artinya pengajaran. Jadi majelis taklim adalah tempat untuk mengadakan pengajaran dan pengajian agama Islam. Majelis taklim memiliki karakteristik tersendiri. Di antaranya, majelis taklim adalah lembaga pendidikan non-formal Islam. Kemudian pengikut atau pesertanya disebut sebagai jamaah. Kemudian waktunya berkala, tidak teratur. Tidak setiap hari sebagaimana halnya sekolah atau madrasah. Tujuannya pun untuk memasyarakatkan ajaran Islam. Mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf apabila ada kekurangan atau kesalahan dalam penjelasan tadi. Kami mohon kritik dan saran dari teman-teman semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.